Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya mau sedikit berbagi bagaimana cara servis untuk mesin spek reaktif Hooper 15HA400 ini dengan kerusakan di bagian tweeter atau IC TDA 7294 atau C93. Ini sering jebol ya. Bagaimana cara untuk servisnya dan cara untuk menelusuri kerusakan di bagian crossover aktifnya, yaitu di mesin spek reaktif Hooper ya. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk cara proses untuk menganalisanya, teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Langsung aja simak videonya. Ya teman-teman, langsung aja untuk bagian servis mesin spek reaktif Hooper 15HA400 ini dengan kerusakan di bagian driver speaker tweeter. Ini menggunakan IC TDA 7294 atau TDA 7293, dan bagian crossovernya ini ada kerusakan. Bagaimana cara untuk servisnya atau cara untuk penelusuran untuk jalur-jalurnya? Yang pertama, untuk bagian IC TDA 7294 atau 93, ini sebelum dipasang IC-nya, ini sebaiknya untuk jalur-jalurnya harus dibersihkan ya terlebih dahulu. Apabila ada kotoran atau bekas arang yang gosong, ini bisa menyebabkan arus atau bisa menyebabkan induksi ya dari beberapa kotoran arang yang sudah ada. Dan untuk lebih lanjutnya, kita cek lagi untuk tegangan PCC inputnya antara plus ke ground dan min ke ground. Ini tegangannya harus sama. Dan untuk kapasitor 100 mikrofarad ini 50 volt, ada 2 biji. Ini wajib diganti atau harus diganti sebaiknya. Dan kapasitor untuk output speakernya ini nilainya 22 mikrofarad 50 volt. Ini sebaiknya harus diganti, ada 3. Dan untuk resistornya juga dicek satu persatu supaya lebih jelas ada komponen yang rusak atau tidak ya sebelum pemasangan IC TDA 7293. Dan di bagian crossover aktifnya ini membutuhkan tegangan simetris plus 15 volt dan min 15 volt. Ini tegangannya dari soket dari power supply ya. Untuk power supply-nya ini di bagian mesinnya. Untuk penguatnya ini menggunakan TIP122 dan TIP127. Transistor ini bisa diganti ya menggunakan transistor A1837 dan C4793. Di sini ada outputnya, bagian tegangan plus min ground, yaitu tegangannya di sebelah sini untuk pinnya. Yang paling pinggir ini 1, 2, 3 ini untuk tegangan. Dan untuk input low, input high, dan untuk protektor ya atau tidak terpakai ya. Nah ini untuk soketnya. Dan untuk cara pengukurannya, jadi sebelum pasang IC TDA 7294 atau 93, ini sebaiknya diukur terlebih dahulu tegangan PCC inputnya, yaitu tegangan sekitar 39 ya, 39 atau 38 ya. Dari output sekunder dari trafonya itu 28 volt AC, itu tegangannya simetris. Kita ukur aja teman-teman untuk tegangan PCC inputnya seperti ini ya. Ini IC-nya sudah dipasang. Gunakan tester di skala DC volt. Nanti diukur pengukuran aktifnya. Tes lagi atau tes langsung untuk tegangan plusnya. Nah ini teman-teman ya, untuk cara pengetesan pengukuran secara aktif ini sebaiknya untuk jalur inputnya tegangan 220 volt
Ini salah satu jalurnya itu di jumper ya, atau dipasang lampu bohlam 100 watt 220 volt supaya lebih aman nanti apabila ada kerusakan atau ada yang belum sempurna di bagian mesinnya. Ini lampu bohlam akan mengindikasi ya, akan menyala terang apabila nanti mesinnya belum sempurna. Untuk tegangannya, apabila tegangan di bagian input primernya itu terpasang lampu, maka untuk tegangan PCC inputnya masih belum sempurna ya, atau belum maksimal. Kita ukur aja untuk tegangan inputnya. Tegangan inputnya untuk IC TDA 7294 atau 93 ini masih terukur 33 volt ya untuk inputnya, bagian plusnya. Dan bagian minnya juga sama 33 volt ya untuk inputnya. Dan untuk pengukuran yang kedua, setelah pengukuran PCC input, kita ukur PCC output ya. Cara mengukurnya adalah dari tegangan plus ke output speaker. Itu tegangannya harus sama ya, seperti mengukur tegangan plus ke ground. Tegangannya harus sama. Dan untuk tegangan min juga sama untuk pengukurannya, dari min ke output speaker. Tegangannya juga sama antara tegangan min ke ground dan min ke output speaker. Tegangannya harus sama. Apabila tegangan outputnya itu sudah sama, atau bisa dibilang tegangan PCC output setengah dari tegangan PCC input. Untuk PCC inputnya antara dari plus ke min ya, dari plus ke min. Setelah PCC outputnya sudah normal, ini untuk tegangan biasnya tidak ada ya, karena ini menggunakan IC TDA. Jadi langsung untuk mengukur DCO, yaitu tegangan output speaker ya, dari ground ke output speaker. Tegangannya itu 0 ya, tegangannya 0. Nah ini teman-teman, setelah tegangan PCC inputnya sudah normal, sama, imbang, PCC outputnya juga sama kurang lebihnya. Apabila ini IC TDA 7294 atau 93, ini inputnya di sini. Inputnya di sini, itu di output speakernya tidak mengeluarkan suara, walaupun ini tegangan PCC inputnya normal, PCC outputnya normal, tegangan DCO-nya juga normal, tidak ada. Maka teman-teman bisa dicek lagi di bagian tegangan yang ke trigger ya, atau ke muting bagian IC TDA 7294 atau 93. Yaitu ada di pin nomor 9 atau 10. Untuk jalurnya ada di sebelah sini teman-teman. Untuk jalurnya, nah ini jalurnya ada di sebelah sini ya, di samping IC TDA 7294 ya. Nah ini teman-teman untuk IC nya jalurnya. Ini untuk pin nomor 9 dan ini pin nomor 10. Nah di sini harus ada tegangan ya teman-teman ya. Di sini harus ada tegangan. Untuk pin 9-nya kita cek untuk ukur tegangannya 7 volt ya, 7 volt, dan kaki nomor 10-nya itu tegangannya 6 volt. Nah ini teman-teman ya, apabila nanti setelah pemasangan IC TDA 7294 ini belum ada output suaranya di inputnya, maka teman-teman bisa cek di bagian pin nomor 9 dan 10. Itu adalah trigger untuk bagian muting ya, untuk on off-nya di IC suara. Apabila ini tegangannya ada, maka bisa disimpulkan IC-nya rusak ya, apabila output speakernya tidak ada suaranya. Apabila tegangan triggernya 9 dan 10 tidak ada, maka teman-teman bisa cek lagi ya. Bisa cek lagi, ini jalurnya ada di sebelah sini ya. Di sebelah sini. Untuk jalurnya ada di sebelah sini teman-teman ya. Nah ini teman-teman, tegangannya di sebelah sini. Dari tegangan 30 volt, dari tegangan 30 volt ini melalui resistor ya, melalui resistor ini. Jadi tegangannya plus 7 volt. Nah itu adalah trigger untuk IC suara TDA 7294 untuk bagian muting kaki nomor 9 dan nomor 10. Nah ini teman-teman untuk cara pengukurannya.
Dan bagian output ini ada tegangan simetris ya untuk crossover aktifnya, yaitu tegangan plus 15 volt dan min 15 volt. Ini untuk tegangan plusnya. Ini maaf teman-teman ya, untuk tegangan plusnya. Ternyata di bagian di bagian warna putih itu tegangannya plus ya teman-teman ya. Di bagian warna putih yang paling pinggir ini tegangannya plus, dan warna merah adalah tegangannya min ya, min 14 dan plus 14 ya. Dan untuk bagian warna hitam adalah input low, dan warna kuning adalah input input high-nya teman-teman ya. Nah, ini bagian untuk bagian mesin driver IC TDA 7294 atau 93. Ya teman-teman, untuk bagian penguat tegangan simetris plus min ground untuk tegangan 15 volt, ini penguatnya ada di sebelah sini ya. Untuk transistor TIP 122 dan TIP 127 ini bisa diganti ya menggunakan transistor A1837 ini sebelah sini, dan A4793. Nah ini teman-teman untuk cara menggantinya. Apabila transistor TIP 122 tidak ada, TIP 127 tidak ada, maka bisa diganti menggunakan transistor A1837 dan C4793. Ya, tes untuk bagian inputnya. Apabila teman-teman ini kerusakan ada di bagian speaker tweeter tidak bunyi atau tidak ada suara, maka cara untuk penelusurannya yang pertama, setelah diganti IC TDA-nya, kita cek bagian inputnya ya. Yang pertama dari sini. Di bagian inputnya bisa disentuh langsung menggunakan tangan atau kapasitor. Ini harus speaker tweeternya berbunyi ya, ada suara signalnya. Dan untuk low-nya juga ada di sini ya. Nah itu teman-teman ya, cara untuk penelusuran pertama. Yang pertama di bagian inputnya ya, input dari soket ini. Nah ini untuk input tweeternya, dan ini adalah input low-nya. Lanjut untuk di bagian crossover aktifnya. Jadi satu persatu cara pengecekannya. Lanjut untuk pengukuran penelusuran di bagian mesin crossover aktif Cooper A15A. Untuk crossover aktif ini ada dua penguatan, yaitu penguat low dan penguat high. Ini low-nya, ini bagian high-nya. Untuk tegangan PCC input ini adalah tegangan plus 15 volt dan plus 15 volt. Untuk jalur pin IC-nya, yaitu di pin nomor 8 adalah tegangan plus, dan pin nomor 4 adalah tegangan min. Cara penelusuran bagian output inputnya, yaitu untuk output frekuensi high-nya, yaitu yang pertama di bagian sebelah sini ya teman-teman ya. Ini outputnya dari soket input high-nya dan input low-nya. Untuk input high-nya langsung ke output IC TL072 sebelah sini teman-teman ya. Jadi untuk penelusurannya, untuk jalurnya, outputnya ada di sini. Untuk input IC TL072 nanti ke arah sini ya IC-nya. Dari sini langsung ke sini. Bagian pengelola untuk frekuensi high-nya ini langsung ke sini, dan langsung nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan nomor 6 ini adalah input yang ke bagian output tune control ya, pengaturan penguat bass, treble, dan volume master, input master. Jadi outputnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk cara penelusurannya itu outputnya di sini, input ketemu output, output ketemu input, input ketemu output, output ketemu input, input ketemu output, dan inputnya adalah untuk bagian output ke tune control, pengaturan bass, treble, dan volume. Untuk bagian low-nya juga sama, outputnya ada di sebelah sini ya. Outputnya ada di sebelah sini, ini menggunakan IC TL072. Dari sini IC-nya, inputnya ke IC yang ini, inputnya ke IC yang ini.
inputnya lagi IC yang ini, dan input yang terakhir ini yaitu menggunakan IC NE5532. Itu inputnya langsung ke output bagian penguat bass treble volume master dan input master. Untuk inputnya dijadikan satu antara penguat high dan penguat low ya, sedangkan untuk outputnya masing-masing. Nah ini teman-teman ya, apabila crossover ini tidak aktif atau tidak berfungsi, sedangkan untuk input bagian power yang berfungsi, teman-teman bisa melacaknya atau cara penelusurannya. Yang pertama yaitu outputnya dari sini ke sini, sini ke sini, ke sini, dan terakhirnya adalah ini. Nah teman-teman ya, itu cara untuk menelusuri jalur output input mesin crossover aktif Hooper HA15400. Ya teman-teman, untuk lebih membantu ya cara untuk servis mesin crossover aktif di bagian mesin speaker aktif Hooper 15A400, untuk IC nya di bagian outputnya itu nomornya TL072, dan bagian inputnya juga sama TL072. Untuk pengaturan atau penguat di bagian crossovernya ini menggunakan IC NE5532. Untuk IC ini bisa diganti ya menggunakan IC JRC 4558 ya, apabila IC ini tidak ada, kosong, atau tidak tersedia ya buat teman-teman untuk spare partnya. Jadi IC nya bisa menggunakan IC TL072, NE5532 atau 34, dan JRC 4558 ya untuk pengganti IC yang bagian crossover aktifnya. Dan untuk mesin ini jalurnya itu ada dua layer ya, antara atas dan bawah ya. Jadi teman-teman bisa lebih teliti apabila sudah diganti IC nya tetapi tidak berfungsi di bagian inputnya. Teman-teman bisa cek ya pengukuran pasifnya antara mengukur jalur atas dan jalur bawah. Ada kemungkinan mungkin jalurnya kropos atau putus ya. Maka teman-teman wajib ya atau harus lebih teliti cara untuk pengukuran secara pasif. Untuk IC nya, untuk jalur IC nya atau jalur resistor di mesin crossover aktifnya. Dan untuk mengganti modul crossover aktif ini, teman-teman bisa gunakan tune control. Ini yang menggunakan IC ya, tune control yang menggunakan IC yaitu tune control stereo. Nanti bisa difungsikan untuk sebelah kanan atau sebelah kiri. Untuk sebelah kanan bisa diatur untuk bassnya dimaksimalkan, treble-nya atau high-nya bisa dihilangkan, yaitu untuk bagian crossover low untuk penggantinya. Dan bagian crossover aktif untuk high-nya ini teman-teman bisa gunakan tune control yang sebelahnya ya, yaitu tadi yang LR-nya, yaitu fungsikan untuk bagian high dan mid-nya. High-nya adalah full, mid-nya adalah setengah, dan low-nya itu di off-kan ya. Yaitu teman-teman ya, cara mengganti modul crossover aktif ini teman-teman bisa gunakan mesin tune control ya, menggunakan IC JRC 4558 yang pengaturan untuk frekuensinya adalah low, mid, high. Nah itu teman-teman untuk cara menggantinya. Untuk settingannya, untuk bagian low-nya teman-teman bisa setting ya untuk bagian low-nya, untuk tune control yang sebelah atau L-nya. Bagian low-nya itu dimaksimalkan untuk volumenya, sedangkan mid-nya itu dihilangkan atau di off-kan, high-nya juga di off-kan. Sedangkan untuk bagian R-nya yang difungsikan untuk high-nya itu low-nya di off-kan, mid-nya adalah setengah, dan treble-nya adalah full ya. Nah itu teman-teman cara untuk antisipasi atau alternatif cara mengganti modul crossover aktif. Ya teman-teman, itu tadi adalah cara untuk menelusuri kerusakan mesin speaker aktif Hooper 15HA400 dengan kerusakan di bagian speaker tweeternya itu tidak ada suaranya, dan cara mengganti IC TDA 7294 atau 93 yang sering jebol, dan bagaimana cara untuk penelusuran di bagian mesin crossover aktif di jalur output inputnya supaya mudah untuk cara servisnya.
Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses menyervis audio ya speaker aktif woofer 15HA400. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih sudah mendukung dan menonton channel Dunia Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.